Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke berapa? 5. Ayatul Munafiqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayatul Munafiqi utawi tetengere wong munafik, tanda orang munafik iku salasun ono telu. Ada 3 tanda orang munafik. Yang pertama, idza hadatsa nalikane cerita-cerita sapa munafik, kadzaba mongko goro sapa munafik. Tanda munafik yang pertama, kalau bercerita dia berbohong. Jadi bohong ini salah satu dari indikasi sifat-sifat orang munafik. Walaupun yang dimaksud dalam hadis ini bukan berarti munafik yang diancam oleh Allah fitarkil asfali minan nar itu. Tetapi ini indikator ya. Karena mungkin saja ada orang muslim, artinya bukan orang kafir, tetapi punya sifat demikian, bohong. Orang Islam banyak juga yang bohong. Itu berarti dia punya salah satu cabang dari sifat munafik. Cuman bukan berarti dia itu kemudian dihukumi kafir. Enggak. Artinya dia munafik dalam apa yang dia lakukan itu ya. Apabila dia bicara atau dia bercerita dia bohong. Itu tanda munafik yang pertama. Wa idza wa'ada lan ing dalem nalikane janji-janji sapa wong ya, kalau dia berbicara ahlafa mongko nulayani sapa wong. Ciri munafik kedua itu kalau berjanji tidak tepat. Janji-janji tok. Ya saya janji. Nah ini kalau mau menjabat, kalau kampanye janjinya nguntuk-nguntuk. Kalau sudah selesai wassalam. Ini tanda dari orang munafik atau ciri dari sifat munafik. Wa idza tumina lan nalikane den percaya sapa wong khana mongko citra, tidak bisa dipercaya, berkhianat ya. Jadi dalam syarahnya Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, hadis ini riwayat rawahu Syaikani, riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam syarah Muslim disebutkan bahwasanya 3 hal ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Artinya orang yang mempunyai 3 sifat ini, orang yang bohong, orang yang tidak tepati janji, orang yang berkhianat amanah, orang yang punya sifat seperti itu berarti dia itu nggak jujur. Ngomong A hakikatnya B, nah, berarti dia kan tidak jujur. Berarti dia menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Nah ini adalah ciri dari munafik. Tetapi bukan berarti munafik yang kategori berat. Munafik yang kategori berat itu munafik yang pura-pura iman padahal hatinya tidak beriman. Nah itu yang nifakul kufri. Ada munafik itu yang tingkatannya munafik kafir. Artinya orang munafik yang diancam dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Itu munafik dalam arti imannya. Artinya dia tidak beriman tapi pura-pura iman. Nah kalau yang begini ini munafik yang munafik dalam iman ini, nah dia hukumnya kafir. Tapi kalau cuma munafik dalam satu sisi, nah orang itu ya rajin sholat tapi tukang bohong. Dia itu ya penampilannya alim tapi nggak bisa dipercaya. Nah, ini dia berarti punya satu cabang
punya satu indikator dari sifat-sifat orang munafik gitu lah. Tetapi bukan berarti dia itu munafik yang pasti masuk neraka selama-lamanya, bukan. Karena kadang ada juga orang itu yang ya muslim, mukmin, tapi memang dia punya sifat jelek. Contoh, ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang diceritakan Al-Quran dalam surat Yusuf. Saudara Nabi Yusuf ya, itu kan bersepakat untuk membunuh Nabi Yusuf atau menghilangkan Nabi Yusuf ya. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke hutan ya. Dia minta pada orang tuanya supaya diberi izin. Nabi Yusuf dibawa ke hutan. Setelah di hutan, ternyata Nabi Yusuf ditipu. Nabi Yusuf ditelanjangi, terus dicemplungkan ke dalam sumur. Nah ini kedengkian ini bahaya. Saudaranya Nabi Yusuf ini kan ini saudara walaupun tidak sekandung, tidak sebapak ibu. Saudara-saudara tirinya ini iri sama Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf kelihatan istimewa. Karena dia bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukabah wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wah, Yusuf ini punya tanda istimewa. Sampai bintang bulan bersujud pada dia. Lah, dari sini kemudian saudara Yusuf ini merasa iri. Yusuf ini diperlakukan istimewa oleh bapak, maka Yusuf harus dibuang. Nah, mereka bersepakat untuk melenyapkan Yusuf, tetapi tidak sampai dibunuh. Dengan cara apa? Mereka bawa Nabi Yusuf ke hutan, terus dicemplungkan sumur. Alhamdulillah. Nabi Yusuf dicemplungkan sumur. Yang nyemplungkan siapa? Yang nyemplungkan saudaranya sendiri. Ya, saudara sendiri kalau hasut. Ini saudaranya Nabi Yusuf ini. Setelah itu mereka bersandiwara. Bajunya Nabi Yusuf diolesi darah, dibawa pulang. Waja'u abahum isya'ai yabkun. Mereka datang sambil menangis. Oh ya apa ini? Ini kan sandiwara sempurna ini ya. Mereka itu semua datang ya, 8 orang itu. Mereka datang dengan nangis malam hari. Jadi kamu jangan asal percaya orang nangis. Saudara Nabi Yusuf itu penjahat juga nangis ya. Mereka datang sambil menangis. Apa dia bilang? Waduh, mereka minta maaf. Qalu inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Ampun Bapak, Yusuf tadi saya tinggal di hutan nungguin barang, kita berburu, ternyata Yusuf dimakan macan. Nah, ini kan bohong besar ini ya. Saudara-saudaranya ini bohong ya. Tapi mereka tidak sampai kafir, mereka bohong. Iya, ya, itu ciri orang munafik ya. Saudaranya Nabi Yusuf itu seperti ini sudah bohong, ngomongnya bohong. Terus dia kan janji mau menjaga. Waktu mau berangkat, bapaknya Nabi Yakub sudah nggak percaya kan. Nanti saya mau Yusuf ikut kamu, nanti kamu nggak jaga. Oh saya jaga. Wah mereka kan berjanji, ternyata janjinya dikhianati, ya kan? Dan mereka diberi amanah oleh Nabi Yakub untuk jaga Yusuf, ternyata tidak amanah. Sudah begitu, yang ketiga dia pulang sambil bersandiwara. Mereka pura-pura nangis. Yusuf dimakan macan sambil nangis. Jadi orang nangis ini belum tentu benar. Ini saudara Yusuf ini. Waja'u abahum isya'ai yabkun. Mereka nangis. Ya, mereka bilang Yusuf dimakan macan, Pak. Loh, ini kan kebohongan. Sudah
mengingkari janji, berkhianat, bohong. 3 sifat munafik ini sudah komplit ini. Dia bohong. Bohong dengan apa? Biqamisin awaja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Wah, ini bahasa Al-Quran luar biasa. Mereka mengatakan saudara Yusuf ini gak sadar kalau dia bohongnya itu ketahuan. Dia datang bawa bajunya Yusuf yang berlumuran darah. Tapi darahnya ini kelihatan darah bohong. Nah, bidamin kadzib kata Al-Quran. Dia datang dengan darah bohong-bohongan. Kenapa kok bohong? Ya jelas ini gampang dibaca. Yusuf dimakan macan. Bajunya dibawa pulang penuh darah. Tapi bajunya utuh. Ini macan mana yang kalau mau makan masih buka baju dulu? Ini kelihatan bohongnya ini kan. Maka Al-Quran mengatakan dia datang dengan darah yang bohong. Artinya darah itu justru menunjukkan dia sandiwara. Karena apa? Saudara Yusuf itu ketika pulang membawa bajunya Yusuf berlumuran darah. Carikan darahnya ayam. Dia bilang bapak Yusuf dimakan macan. Bapaknya kaget loh. Yusuf dimakan macan kok bajunya utuh. Emang macannya tadi mau makan bajunya dibuka dulu. Ini macan garong ini. Nah, ini bohong. Nah, inilah. Nah, ini contoh ya bohong. Nah, ini sifatnya orang munafik. Tapi bukan berarti munafik yang mukhallad finnar ya. Kalau dia bertaubat ya dia masih mukmin ya. Makanya sifat 3 ini harus dihindari. Jauhi sifat 3 hal. Berbohong, melanggar janji, dan berkhianat. Itu semua sifat-sifat dari orang munafik ya. Ayatul izzi. Selanjutnya hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul izzi, ayat yang menunjukkan kemuliaan. Ayatul izzi. Ayatul izzi maksudnya ayat siapa orang yang membaca ayat ini maka dia jadi kuat gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan ayatul izzi ayat yang kuat tahan. Nah, maksudnya orang yang membaca ayat ini, ayat yang akan disebutkan itu akan menjadi orang yang kuat ya. Jadi kalau kamu kepingin kuat, strong ya, gak gampang luyu, gak ngantuan ya. Nah, baca ayat ini ya. Ini disebut dengan ayatul izzi. Yaitu ayat apa? Ayat apa? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Surat apa ini? Surat Al-Isra ayat 111 ya. Surat Al-Isra ayat 111 ini oleh Rasulullah SAW disebut dengan ayatul izzi, ayat kekuatan ya, kemuliaan. Artinya siapa orang baca ayat ini akan diberikan Allah kekuatan ya. Yaitu ayatnya berbunyi wa qulil hamdulillah. Qul wa qul ngucapo sira Muhammad alhamdulillah sekali puji iku lillahi kudi Allah. Alladzi lam yattakhidkan orang ngalap sapa Allah waladan ing anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu kudi Allah apa syarikun sekuton. Allah itu maha suci, tidak punya anak dan tidak punya sekutu. Allah itu maha esa. Fil mulki dalam keratone, dalam kekuasaannya. Walam yakun lan ora ana iku lahu kudi Allah apa waliyun kang bisa nulungi minadzuli saking ino. Maksudnya tidak ada yang bisa melindungi dari Allah gitu. Wa kabbirhu takbira. Wa kabbirun nakbaran ngagungna sira kabeh Allah takbiran kan ngagungaken temenan. Ya. Jadi Allah itu maha perkasa dengan sendirinya, tidak ada yang bisa menandingi Allah gitu ya. Tidak ada satupun yang bisa menyamai Gusti Allah. Hidup sesusah apapun jangan kecil hati ya. Hari ini dunia susah, ada corona,
Amerika yang adidaya yang hebat, ya diserang sama virus yang ukuran kecil, super kecil, hampir sudah kelabakan. Sudah ribuan orang mati di Amerika, di Italia, negara maju. Saya pernah pergi ke Italia, saya pernah pergi ke Spanyol, saya pernah pergi ke Amerika. Itu negara-negara hebat itu. Tapi tidak ada yang bisa melawan Gusti Allah ya. Manusia sehebat apapun, Allah kirim virus aja selesai. Tidak perlu tentara, virus. Nah, makanya tidak ada yang kuat melebihi Gusti Allah. Jadi kalau kita dalam ketakutan seperti hari ini, dalam kesedihan, jangan kecil hati. Berlindunglah pada Gusti Allah ya. Jangan takut. Nah. Rawahu Imam Ahmad. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Terus ibtahu arif ada. Ibtahu nyupriyo sira kabeh. Arif ata ing keagungan, keluhuran. Indallahi ing dalam ngersani Allah. Kamu carilah keluhuran di sisi Allah ya. Kalau kamu ingin mulia, jadilah orang mulia di sisi Gusti Allah ya. Caranya bagaimana? Ini Nabi memberi resep. Cara supaya kamu mulia di sisi Allah, yaitu tahlumu arisiro. Aris itu mengampuni ya. Tahlumu itu artinya bijak, menahan emosi itu ya. Aman saking wong jahila kang gawe bodho sapa man alaika ing atase sira. Kalau kamu ingin mulia di sisi Allah, yang pertama kamu harus mau nahan emosi, jangan ngamuan ya. Jangan ngamuan. Jangan suka marah pada orang yang berbuat jahil, pada orang yang usil itu loh ya. Jadi jangan melayani orang jahil. Jangan jadi orang sumbu pendek. Sudik didik ngamuk, senggol didik ngamuk. Wah gitu. Jangan jadi orang yang sumbu pendek. Jangan ngamuan ya. Hendaknya kamu punya sikap bijak. Bijak itu tidak emosi ya. Di dunia ini banyak sebetulnya perselisihan itu bisa dihindari kalau kita tidak ngurus hal-hal sepele. Kadang orang itu cekcok hanya soal apa? Soal dibendeli, soal salah paham, soal hal-hal yang remeh-temeh yang kadang membuat orang itu malah menjadi saling bunuh. Ini tidak perlu, ya tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Jangan meladeni orang jahil. Al-Quran mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Makarimul akhlak. Ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW menyatakan makarimul akhlak itu apa sih? Akhlak luhur itu mana? Itu disebutkan dalam Al-Quran khudhil afwa. Pertama beri maaf ya. Jadi gak usah minta, beri aja, maafkan ya. Cara hidup tenang ya. Catat resep hidup tenang ya. Kalau kamu kepingin tenang, itu gampang. Jangan mendendam pada siapapun. Kalau kamu tidak punya dendam, kamu tidak akan sedih. Orang itu jadi sedih karena dendam, kebencian di hati. Akhirnya hidupnya menderita. Jadi resep hidup tentram itu jangan mendendam pada siapapun. Jadi kalau ada orang nyalai kamu ya udah, maafkan, lupakan, selesai ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Maafkan, khudhil af wa'mur bil urfi
Makarimul akhlak itu 3 hal. Beri maaf, perintah kebaikan, ajak orang berbuat baik, wa'arid anil jahilin. Jangan ngeladeni orang bodoh. Orang bodoh itu orang apa sih? Orang jahil, orang itu yang mengolok-olok, mengejek-ejek itu loh. Itu namanya orang jahil. Jahil. Kalau orang Jawa bilang jahil. Apa bahasa sini? Jahil ya, jarak gitu loh. Usil. Jangan ladenin orang usil, ya. Dalam surah Al-Baqarah ketika Nabi Musa ketika kaum Yahudi disuruh menyembelih sapi, mereka kan protes. Qalu atattakhiduna huzwa. Apa kamu mengolok-ngolok? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Contoh perbuatan jahil itu ngolok-ngolok itu. A'udzubillah an akuna, saya naudzubillah, saya tidak berbuat jahil. Artinya ngolok-ngolok itu bagian dari jahil. Jadi jangan ngeladeni. Ayah saya dulu kalau nasihati saya ini. Kalau kakimu digigit kucing, lek sikilmu dicokot kucing, mosok kaki kucingnya kok cokot pisan. Nah, artinya ya sudah, namanya kucing, kakimu cekot kucing, terus kucingnya kamu cari, saya cokot, lah ya kamu kucing juga. Ya. Jangan ngeladeni orang usil. Ya. Ayah saya dulu bilang pohon pisang itu pohon pisang. Pohon pisang itu kalau dilempari tai, dilempari kotoran ayam, itu jadi gemuk apa jadi kurus? Jadi gemuk, malah jadi pupuk. Jadi ucapan-ucapan yang jahat, olok-olok itu anggap tai aja. Itu. Jadi biarin aja, gak usah direken, ya tai aja, biarin. Pohon dilempar tai tambah gemuk ya. Abu Bakar As-Sibli mengatakan sifat orang mukmin itu seperti pohon di tepi jalan. Pohon mangga tepi jalan, dihantam batu dibalas dengan mangga. Nah, ini orang mukmin. Ya, idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Ya. Jangan memadamkan api dengan api. Api bisa dipadamkan dengan air. Ya. Terus, pundi. Wa tu'ti man haramaka. Yang kedua, resep hidup mulia selain memaafkan, berilah orang yang tidak mau memberi. Itulah ya. Wa tu'ti man haramaka. Berilah orang yang tidak mau memberi. Ini tingkatannya adalah sudah makom ihsan. Ya. Ihsan, berbuat baik pada orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi orang tidak memberi, kamu beri. Biasanya kan hari raya gini kan ada ater-ateran. Nah, berilah orang yang tidak memberi. Jangan orang yang ngateri kamu nasi, kamu beri. Itu namanya tuker-tukeran. Yang namanya silaturahim, silah itu nyambung. Yang disambung itu yang putus. Itu loh. Kalau dia berkunjung, kamu berkunjung, ini kan satu-satu. Ini namanya apa? Balas-balasan. Yang namanya silaturahim, menyambung. Menyambung itu sesuatu yang putus. Dia yang tidak pernah datang, kamu datangi. Dia yang tidak pernah ngateri, tidak pernah memberi, kamu beri. Lah ini namanya nyambung. Ini loh mulianya di situ ya. Menyambung yang putus ya. Jadi kalau tetanggamu tidak pernah memberi, kamu datang beri. Orang tidak nyapa, kamu sapa. Lah ini ihsan. Ini kebaikan ya. Siapa orang punya dua sifat ini ya, mau memberi kepada yang tidak memberi dan mau memaafkan siapapun yang berbuat salah ya. Siapa orang yang sudah punya dua sifat ini,
maka dia akan naik tingkatan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat ini sifat menurut semua agama. Saya kira bukan hanya Islam, semua ajaran agama mengajarkan ini. Alhamdulillah. Semua agama mengajarkan ini. Yaitu apa? Kebijakan. Ya, bijak dalam arti menahan emosi. Yang kedua, dermawan. Ya. Itu akan membuat orang menjadi mulia. Ya. Selainnya ini cabang. Jadi dua sifat ini inti. Dermawan dan murah hati, memaafkan. Ini sifat yang paling top. Orang jadi mulia dengan dua hal ini ya. Kalau kamu ingin jadi orang mulia, punya dua sifat ini ya. Dua sifat ini harus kita punya. Satu, dermawan. Orang kalau dermawan disukai orang. Manjada sada. Siapa orang loman akan jadi pemimpin, akan mulia ya. Jadi dua hal. Punyai sifat ini, kamu akan hidup mulia. Yang pertama, jadilah dermawan, jangan pelit. Yang kedua, punyailah sifat bijak. Artinya bijak itu jangan ngamuan, jangan emosian, jangan sumbu pendek ya. Ya ini, kalau kamu punya dua sikap ini, kamu akan disukai orang dimanapun ya, dimanapun. Orang sabar itu disukai orang ya. Rawahu Adi an Ibnu Umar. Terus selanjutnya hadis Abghadul ibad. Nggih. Allahumma shalli Muhammad. Abghadul ibad ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi. Abghadul ibadi utawi luweh den bendune kawula. Hamba yang paling dibenci oleh Allah ya. Ada hamba Allah itu yang Allah enggak suka gitu. Allah itu benci ya. Ada sifat yang dibenci Allah. Abghadul ibad. Hamba-hamba yang dibenci Allah itu siapa? Ilallahi maring Allah iku man wong kana kang ana apa saubahu dodot loro dua bajunya. Maksudnya gini loh. Orang ini biasanya kan pakaiannya dua, baju sama sarung, baju sama celana gitu loh. Dua baju maksudnya pakaian atas bawahan. Iku khairan luwih bagus min amalihi saking penggawene wong. Orang yang dibenci Allah itu orang yang actionnya, penampilannya jauh lebih baik dari perbuatannya. Allah tidak suka. Ini termasuk kemunafikan. Gayanya ya, santri pakai kopiah, sorbanan. Tapi kelakuannya bajingan. Wah ini bahaya ini. Ini orang yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena penampilannya bisa menipu orang ya. Kan ini banyak tuh ini kasus gendam. Ada orang sorbanan, cobaan, gendam. Ini kan bahaya ini. Dia itu penjahat tapi juga berpenampilan ulama sehingga orang menjadi sangat mudah tertipu. Nah, ini orang yang dibenci oleh Allah. Ya. Antakuna yen tono apa siyabuhu pakaiane wong iku siyabal anbiya'i pakaiane para nabi. Yaitu orang itu pakaiannya kayak pakaiannya nabi. Kalau di sini pakaiannya pakaian kiai lah. Cobaan ya. Aksesorisnya full. Orang tampilannya alim, cobaan, sorbanan, tasbihnya 1,5 meter. Wow. Full aksesoris, tasbih 2, siwak ada, serban, tambah lagi Al-Quran. Waduh, lengkap. Tetapi perbuatannya wa amaluhulan onong opo almaliman iku amalul jabbarina, penggaweane piro-piro wong kang gumedhe. Jabbar itu wazan fa'al. Jabbar itu orang yang cara sekarang itu diktator ya. Jabbar itu
may yajburun nas ala ma yurid. Orang yang memaksakan kehendak sakar PDW itu jabbar ya. Menurut Imam Zamakhsyari, al-jabbar alladzi yaf'alu ma yuridu min dharbin wa qatlin ya. Orang yang melakukan apa yang dia maui, mukul orang, bunuh orang ya. Fayadzlimu, maka dia berbuat zalim. La yanzuru fil awaqib, dia tidak melihat akibatnya. Wis pokoke sakar dhewe. Ono wong ora rene, plok-plok. Oh, kakak. Sini. Orang ini namanya jabbar. Apa? Kalau bahasa Jawa sekarang apa ini? Orang yang semena-mena itu. Nisbatnya ini penguasa ya, main tangkap, tangkap, bunuh. Lah ini jabbar namanya. Orang yang bertindak tidak aturan, seenak dewe. Pokoknya nggak cocok, tangkap. Wah, ya. Walaupun dia itu bisa jadi penampilan ulama, kayak negara Arab sana ada dikit-dikit tangkap. Wah, ini orang yang main bunuh, main tangkap ini, walaupun aksesorisnya cobaan, ya, belum tentu, ya. Jangan melihat cobaannya. Abu Jahal juga pakai coba, ya. Kalau cuma coba di Mesir orang bakul es ya cobaan. Ya. Jangan pikir coba itu di Indonesia coba itu kiai. Kalau di Arab ya coba ini ya kulit tebu ya pakai coba. Di Mesir orang mikul tebu ya cobaan gitu nih. Jangan salah paham, jamaah haji ke Mekah. Wah, kan di sana semua kuli-kulinya cobaan. Dikira Habib loh, tas saya diangkat oleh Habib. Bukan ini, ya memang aksesoris Arab ya. Hal yang tidak disukai Allah yaitu orang yang penampilannya seperti Nabi. Karena apa? Sebab Allah ini marah. Nabi ini kan orang yang dicintai Allah. Kalau sekarang ya kiai lah, ulama itu kan orang yang dicintai Allah, ya kan? Lah, orang yang dibenci Allah, orang yang pura-pura seperti kekasih Allah itu, gayanya, aksesorisnya ulama, aksesorisnya kiai, ya. Tetapi dia bohong, nipu, kan banyak itu. Nah, ini beberapa kasus yang terbaru, umpamanya ada investasi properti syariah. Banyak orang yang terminat sampai ratusan miliar itu di Jawa Barat. Jadi yang jualan dainya hitam, jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Wah, penampilannya top. Banyak orang tertarik investasi di situ. Ini investasi syariah, bahasanya syariah, tanpa uang muka, tanpa sita, tanpa riba, tanpa sampai tanpa kenyataan. Akhirnya potong. Orang sudah membayar, tanahnya nggak ada. Nah ini penampilannya syariah. Nah ini jahat nih. Karena apa? Orang tertarik kan syariah, properti syariah. Ini sekarang banyak penipuan begitu. Investasi syariah. Orang menaruh uang padahal ditipu. Dulu ada kasus investasi emas, itu berapa ratus miliar korban. Karena begitu investasi syariah, orang berbondong-bondong. Setelah itu amblas. Nah ini orang seperti ini, orang yang dibenci oleh Gusti Allah. Allah murka. Ada orang penampilannya ulama, penampilannya kiai, penampilannya ustadz, tetapi dia pembohong ya. Ini bahaya ya. Makanya ya kita ini berusahalah penampilan kita ini sesuai dengan amalan kita. Kalau kita ini santri ya, jadilah santri yang baik. Jangan penampilannya santri jilbaban. Mohon maaf, ada juga
PSK jilbaban. Nah ini kurang ajar, itu menghina itu. Pelecehan itu. Ini menyedihkan. Bahkan saya ada teman kasih cerita situs porno pemainnya jilbaban semua. Ya Allah, ini kan jahat itu. Ngapain sih mau zina aja masih pakai jilbab? Ya, itu kan jahat sekali itu. Penipuan berkedok syariah. Nah, itu kejahatan. Ya. Rawahu Dailami an Aisyah. Allahumma shalli Muhammad. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ablighu hajataman la yastati'u iblagha hajati. Ablighu nekakno sira kabeh hajataman ing hajati wong la yastati'u kang ora kuwasa sapa man, ora kuwasa iblagha hajatihi ing nekaaken hajati wong. Maksudnya hendaknya kamu nolong orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan urusannya, ya. Kalau kita memang punya kemampuan, jangan segan-segan nulung orang lain, ya. Apalagi yang urusannya dengan birokrasi, ya. Yang urusannya dengan pemerintah. Kalau kamu memang bisa, bantu, ya. Faman ablagha sultanan, faman mongko sapane wong iku ablagha nekaaken sapa man sultanan ing raja, pemerintah, hajataman ing hajate wong layas tati kang ora kuwasa sapa man, ora kuwasa iblagha ing nekaaken hajat, sabbata mongko netepaken sunten Allah Gusti Allah taala, netepaken qadamaihi ing dalaman lorone wong ala sirati ing atase siratal mustaqim yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Nah, hadis riwayat Imam Tirmizi. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada kita untuk peduli pada orang lain. Ya contohnya hari ini di musim corona ini, mungkin pemerintah memberi bantuan BLT, ya. Bantuan langsung tunai, BLT istilahnya. Dalam kasus lockdown, ya, Jakarta mungkin pemerintah memberi bantuan pada orang miskin berupa sembako atau apa. Kalau kita bisa bantu, ya, ada orang miskin tidak dapat bagian, bantu, urus ke kelurahan, laporkan ke kecamatan, bantu orang yang tidak bisa mendapatkan haknya dari pemerintah, ya. Kadang birokrasi ini memang rumit, birokrasi ini kadang bertele-tele, ya. Harus ada kenalan, harus ada koneksi, harus ada dekeng, nah, seperti itu. Kadang pembagian itu tidak rata, ya. Orang yang mestinya dikasih tidak dikasih. Orang yang tidak dikasih harusnya malah dikasih karena ada KKN. Lah, kasus seperti ini adalah contoh dari implementasi hadis Rasulullah SAW. Nabi mengatakan bantulah orang yang tidak bisa menyelesaikan urusannya. Siapa orang membantu kepada pihak pemerintah, faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha, siapa orang mau menolong menyampaikan pada pemerintah kebutuhan orang yang tidak mampu menyampaikan. Ada orang miskin tidak punya BPJS umpamanya, kamu urus supaya dia dapat BPJS. Ada orang miskin mestinya dapat BLT tidak dapat, kamu bantu, ya. Bantu orang untuk mendapat haknya dari pemerintah. Siapa orang mau membantu seperti ini, peduli, walaupun tidak pakai uang, ya. Peduli dalam arti kamu mau memberi
menolong keperluan dia, ya, biar birokrasinya tembus. Siapa orang melakukan itu, sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah, Allah akan teguhkan kakinya kelak di akhirat ketika dia berjalan di atas titian. Kan besok kita ini semua akan ke surga ini melewati titian yang disebut dengan sirat. Ya, sirat. Sirat itu jembatan, titian. Kalau tidak lolos, jadi kita ini besok ke surga itu akan melewati neraka. Jembatan. Siapa orang yang tidak lolos di jembatan ini jatuh ke dalam neraka. Lah, orang yang mau nolong orang lain besok oleh Allah kakinya akan ditetapkan di sirat sehingga dia bisa tembus sampai masuk surga. Gitu. Maksudnya jembatan itu jembatan di hari kiamat, ya. Makanya kita usahakan pedulilah dengan kepentingan orang lain, ya. Sebab besok di akhirat kita ini semua akan melewati jembatan itu. Sirat, jembatan yang ditaruh di atas neraka jahanam, ya, pada hari kiamat, ya. Dan di situ ada banyak serangan, kayak jadi orang di situ ada serangan, sambar jatuh, ya. Lah, orang yang suka nulung orang besok akan teguh kakinya, tidak kepleset. Artinya dia akan dilindungi oleh Allah. Ketika dia melintas di atas neraka itu, dia akan selamat sampai masuk surga, ya. Moga-moga kita semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tidak ada yang bisa diharapkan kecuali rahmatnya Gusti Allah. Ayo kita ini saling peduli, ya. Kalaupun tidak bisa peduli dengan uang, ya minimal peduli dengan perhatian itu. Contoh di sini Nabi mengajarkan bantu birokrasi, sampaikan hak orang-orang miskin itu. Ataupun itu urusan yang lain, urusan polisi umpamanya, urusan pengadilan umpamanya. Siapa orang yang punya kesempatan bisa membantu orang lain, lakukanlah. Kalau Anda seorang polisi, kalau Anda seorang hakim, kalau Anda pejabat, kalau Anda aparat, ya. Siapa orang diberi tugas oleh Allah mengurusi urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang belas kasihan pada umat ini, maka dia akan dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang di bumi, kamu akan disayangi makhluk Allah yang di langit, ya. Muka-muka kita semua ini jadi pintu kebaikan, ya. Jadi sekecil apapun lakukan kebaikan, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Tenaga, pikiran, uang, minimal kalau tidak bisa bantu dengan apa-apa, bantu dengan diam aja. Jangan sudah nggak bantu nyocot, apa nyocot, ilo-ilo, itu malah keruwet, ya. Sebab ruwet di dunia ini banyak orang yang tidak tahu, ikut-ikut kemeruh, ya. Corona ini tambah ribet karena banyak orang yang nggak tahu malah ngompor-ngompori, akhirnya tambah panik, ya. Dunianya akan tenang seandainya orang yang nggak tahu itu tahu diri. Saya ini bukan ahli corona, ya sudah saya diem, nggak usah terus nakut-nakuti orang, ya. Diem itu minimal, ya. Kalau tidak bisa membantu, jangan malah membuat sulit, ya. Jangan malah membebani orang. Kalau bisa bantu, ya. Apa yang bisa kita bantu, ya. Pondok ini, ayo kita bantu. Kita di pesantren An-Nur ini ingin semakin banyak nulung orang lain. Karena masih banyak orang miskin yang kepingin mondok, masih banyak anak-anak tidak mampu tapi kepingin ngaji. Makanya kita di pesantren An-Nur di Bululawang ini
Kita ingin semua orang harus bisa ngaji. Kakek saya dulu berpesan, jangan ada orang tidak mondok karena tidak punya biaya. Jadi saya tidak pernah menolak siapapun mau mondok, mau miskin, mau gak punya, kita terima ya. Ini kewajiban. Karena pesantren ini bukan bisnis, pesantren ini ibadah ya. Kita ingin bantu. Makanya dulu kita sejak dulu ya tidak pernah nolak santri, tidak pernah. Hari ini kita kepingin lebih banyak lagi. Makanya kita membuat lazis, lembaga amil zakat, infak dan sedekah. Tujuannya apa? Supaya semakin banyak orang yang bisa ngaji. Makanya kita di sini memberi beasiswa anak-anak yang tahfidzul Quran. Ini kita ingin saling berbagi. Mungkin kita juga harus berbagi pada tetangga, saudara ya. Berbuatlah ya. Al-Quran itu menyuruh kita bukan hanya memberi, tapi peduli. Allah katakan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yadhuqul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Yang dikecam oleh Allah itu bukan orang yang tidak memberi, tapi wala yahuddu, tidak menganjurkan ya. Artinya walaupun kita ini sama-sama miskin, tetap harus peduli. Harus mau nyurung, ngajak, dorong ya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Yang dikecam oleh Allah itu bukan hanya yang tidak memberi. Kalau yang tidak memberi itu jelas itu pelit itu. Tapi tidak peduli, tidak mau mendorong. Wala yakhuddu, tidak menganjurkan, tidak memotivasi, tidak mengajak. Ini juga sudah dianggap sudah yukadzibu biddin, pendusta kamu. Kalau kamu diem aja, dia tetanggamu kelaparan, kamu pendusta. Wallahi la yu'min, demi Allah bukan orang beriman. Mambata sab'anan wajaruhu ja'iun ala jambih. Siapa orang bisa tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan ya. Kalau dia tahu, wah dosanya. Jadi kita harus peduli. Makanya salah satu bentuk kepedulian kita ya, kita bikin lazis itu. Kita ingin orang-orang miskin harus tetap sekolah ya. Jangan ada orang tidak sekolah ya. Kita ingin bantu mereka ya. Ini bentuk peduli kita. Hari ini siapapun, dimanapun, pedulilah pada temanmu, tetanggamu ya. Yang punya harta, peduli dengan uangnya. Yang punya kekuasaan, jabatan, gunakan jabatannya ya. Yang gak punya apa-apa ya, tenaga, pikiran, ucapan, minimal diem. Jangan nisruh ya, gosip. Mau gosip, akhirnya orang tambah panik ya. Panik ini bahaya. Jadi di musim begini kita harus kuat antibodi. Diri kita ini harus kuat, harus sehat ya. Kalau kita sedih, ini malah gampang sakit ya. Makanya kita harus tetap positif, harus waspada ya. Jangan sembrono, tapi juga jangan terlalu takut ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin Allahumma amin.